Langsung nanya lagi, oh ya Pak, kalau di sekitar sini apa ada keluarga bule Pak? Tadi saya pas pula lagi berpapasan sama mereka soalnya. Pak Yono bilang, setahu saya nggak ada sih Mbak, tapi saya kurang tahu juga ya, soalnya kan saya jarang kesini. Oh gitu Pak. Nah pikir Hana waktu itu ya wajar aja Pak Yono ini kurang paham, karena kan memang beliau jarang kesana gitu kan Wak. Hana nggak curiga tuh waktu itu, masih biasa, masih selalu berpikir positif lah akan segala sesuatu. Mungkin yang memang aku lihat tadi adalah ya keluarga baru yang belum dikenal sama keluarganya Pak Yono sebelumnya. Udah gitu aja, karena kan bisa jadi aja kayak gitu kan Wak. Adalah tuh kan, motor udah masuk. Singkat cerita, Pak Yono pun segeralah membawa Mas Hana pula. Hana sama Mas Izan masuk ke dalam rumah itu. Nah saat melihat dari dalam, wah Hana cukup terpukau tuh dengan interior klasik sederhana yang masih kelihatan sangat rapi. Wah nyeletuklah Mas Izan di sana. Rumahnya bersih apa? Ada yang jaga ya? Kata siapa ini kan? Oh ada, kata Pak Yono. Mungkin seminggu sekali lah orang yang bersih-bersih itu datang kemari. Namanya Pak Encep. Beliau beberes seadanya aja di rumah ini. Nah dengar Pak Yono bilang kayak gitu, cukup tenang lah hatinya si Hanawa, karena kan ya setidaknya aku tahu nih kalau rumah ini masih sering didatangin sama orang buat dibersihkan, jadi nggak kotor-kotor kali ya kan. Nah sedikit aku jelasin soal keadaan rumahnya ini Wak. Jadi rumah itu tuh terdiri dari 2 kamar, ada 2 kamar tidur, ada juga 2 kamar mandi. Nah kamar mandi ini satunya berada di area depan rumah tanpa sumur, dan yang satu berada di belakang rumah dengan sebuah sumur yang airnya jernih kali. Nah rumah itu nggak cuma kosong melompong aja, furniture pun masih tertinggal di sana, dan furniture yang tertinggal ini masih cukup layak kali. Ada kursi, ada meja, ada lemari yang masih berisi piring-piring keramik zaman dulu tuh loh Wak, yang semua berukir-ukir masih ada di situ. Langit-langit rumah itu pun tinggi kali, dan ada sebuah kipas gantung yang sangat besar sekali di bagian ruang tamu. Lantainya juga masih menggunakan tegel khas rumah zaman dulu yang tapi warnanya kuning. Terus ada piano Wak. Ada piano di sebelah kamar utama. Terus ada TV model tabung Wak di ruang tengah rumah itu, tapi udah rusak memang. Nah saat mereka berjalan ke belakang, mereka membuka gudang yang ada di sebelah kamar mandi sumur belakang doang. Karena nengok ada sepeda ontel yang memang kayak disenderkan di dinding gitu. Sepeda siapa nih Pak Yono? Oh itu mungkin sepeda Pak Encep tuh Bu Ana, lagi dititipin di sini gitu, kata Pak Yono kan dah. Oh iya, dah berkelilinglah mereka lagi. Nyat, setelah mereka berkeliling, hujan pun turun. Akhirnya Hana, Mas Izan, dan juga Pak Yono memilih untuk ya udah tetap berada di rumah lah sambil menunggu hujan reda. Nah pada saat lagi nunggu hujan reda ini, Wak, Hana ini mencoba seperti meresapi energi yang ada di rumah itu sambil melihat ke sekelilingnya kan. Karena sejujurnya kata Hana, sekalipun aku adalah orang yang berpikiran logis, Nat, aku tetap menghargai keberadaan entitas apapun, dimensi apapun yang mungkin memang tidak bisa dilihat oleh setiap mata duniawi manusia di rumah itu. Perhatikan macam kayak diserap gitu kan, diamatilah energi-energi yang ada di sini supaya ya udah sekedar tahu aja gitu kan. Nah singkat cerita, selesailah kunjungan mereka di rumah itu. Gak lama kemudian si suami istri ini pun langsung berdiskusi nih Wak, berembuk apakah tetap mau tinggal di sini apa enggak gitu kan. Dan akhirnya Hana dan Mas Izan pun menyetujui tawaran Pak Yono untuk menempati rumah tersebut. Ya Pak, kami numpang ya Pak tinggal di sini. Oh iya, nggak apa-apa, dengan senang hati asal dijaga ya udah. Sepakat tuh tinggal di rumah itu kan Wak. Dan seminggu kemudian mereka pun bergegas lah pindah ke kota A. Barang Hana nggak terlalu banyak memang yang dibawanya Wak, jadi pindahan pun jadi lebih cepat gitu, karena kan memang rumah tersebut udah full furnished lah gitu istilahnya kan. Dan mulai di titik ini Wak, Hana sama suaminya sudah mulai menempati rumah ini. Nah disinilah mulai kisahnya masuk KW mana lagi yang nggak ada segmen, cuman KW 73. Dan nih kan Wak, tinggallah mereka di sana kan. Di hari pertama ketika mereka sudah sampai di rumah ini, Hana sama Mas Izan memutuskan untuk ya udah membelilah beberapa perlengkapan seperti plastik lemari. Lemari plastik. Ngapain beli plastik lemari? Sorry, lemari plastik, ada rak piring kecil juga, sama televisi kan, TV-nya rusak di sana kan. Nah itu hari pertama, nggak ada apa-apa tuh Wak. Hari kedua, Mas Izan yang dibantu dengan beberapa tetangga di sana membabat tuh rumput-rumput liar yang memang lumayan memenuhi halaman depan rumah tuh lah. Bersih-bersih sekitar rumah. Udah selesai tuh hari kedua, hari ketiga, nggak kerasa udah masuk seminggu nih. Hana sama Mas Izan tinggal di rumah tuh kan masih aman Wak, nggak ada terjadi hal ganjil apapun, masih aman tentram di situ. Semua berjalan normal aja lah Wak, selayaknya orang baru pindahan dengan segala kerepotannya kayak gitulah. Pada saat itu suami istri juga memang belum sempat Wak untuk merenovasi bagian dalam rumah itu secara keseluruhan, karena kan Mas Izan masih repot ngurusin pekerjaan
barunya di kantor cabang kan. Sementara Hana juga lagi hamil muda, masih sering merasakan morning sickness lagi tuh ceritanya, mual-mual akibat kehamilan. Nah, yang bikin Hana ini merasa kayak jadi malas, mager gitu untuk melakukan apapun di rumah, pengennya cuma tidur aja di dalam kamar aku. Sehingga cuma kamar utama yang dipakai Hana sama Mas Izan aja yang menjadi satu-satunya tempat yang sudah mereka renovasi sedikit lah, supaya bisa lebih nyaman dalam waktu yang singkat gitu kan. Dan kamar mereka ini pun menjadi ruangan paling bersih dan terang yang ada di sana. Waktu itu juga Hana meminta Mas Izan untuk meletakkan TV udah di dalam kamar aja Mas, gak usah di ruang tengah. Dah tuh setelah 1 minggu tinggal di sana di rumah baru ini, entah kenapa Hana ngerasa kalau morning sicknessnya atau mual-mualnya ini kayak makin parah gitu, Wak. Tiap pagi waktu aku bangunnya selalu muntah-muntah terus, dan nyaris aku tuh kayak nggak bisa nelan makanan. Hal itu pastinya membuat Mas Izan ya langsung cemas gitulah. Dibawalah ini istrinya ke rumah sakit, dan di rumah sakit pun Hana ini terpaksa harus bermalam selama 2 malam sampai akhirnya kondisinya betul-betul bisa pulih kembali. Dan nginaplah di rumah sakit sebentar. Habis itu baliklah ini kan ke rumah mereka tadi. Nah, waktu balik dari rumah sakit inilah, Wak,